Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siswo, mahasiswa kimia semester 4 angkatan 2018, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya angkatan 2018. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah kimia koloid. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas dan mereview sebuah jurnal penerapan dan penggunaan ilmu koloid dalam bidang lingkungan dan teknologi dengan judul Sintesis Zeolit Jet SM5 sebagai penangkap gas karbon dioksida atau CO2 dari sekam padi melalui metode pretreatment koloid atau colloidal pretreatment. Tonton sampai habis ya. Sejak awal abad ke-21, emisi gas rumah kaca antropogenik semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga akibatnya pemanasan global dan pencemar lingkungan semakin besar. Di antara berbagai emisi gas rumah kaca yang dihasilkan, karbon dioksida atau CO2 merupakan gas yang paling dominan dalam penyumbang emisi gas rumah kaca. Global Carbon Project atau GCP melaporkan bahwa emisi karbon dioksida pada tahun 2017 mencapai 14 miliar ton. Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO juga melaporkan bahwa konsentrasi gas karbon dioksida dan karbon monoksida pada atmosfer global telah mencapai 400,3 ppm pada tahun 2016. Menurut mereka, konsentrasi ini sebagai level tertinggi sejak 800.000 terakhir. Dapat dibayangkan bukan bahwa semakin tahun emisi gas rumah kaca karbon monoksida semakin meningkat dan pastinya mempengaruhi stabilitas dan keseimbangan alam. Seperti yang kita ketahui bahwa emisi gas rumah kaca banyak memberikan dampak negatif bagi kehidupan seperti ketidakstabilan iklim, suhu bumi meningkat, lingkungan tercemar, dan ekosistem pun terganggu. Untuk mengurangi dampak krisis perubahan iklim dan risiko jangka panjang ini yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida harus dikendalikan dan menguranginya. Saat ini salah satu teknologi yang dapat menanggulangi emisi gas CO2 demi sedikit dan solusinya adalah adanya suatu teknologi yang dinamakan Carbon Capture and Storage atau CCS. Karena teknologi ini dipandang dapat dilakukan untuk solusi jangka menengah untuk mengurangi dampak lingkungan dari emisi gas rumah kaca, khususnya gas karbon dioksida. Nah, pada slide ini menunjukkan teknologi-teknologi untuk menanggulangi emisi gas karbon dioksida dan emisi gas rumah kaca. Teknologi-teknologi ini meliputi yang pertama adalah teknologi biosecurity, teknologi catalytic converter, teknologi absorpsi, teknologi adsorpsi, dan teknologi yang masih banyak lagi yang banyak digunakan. Semua teknologi ini merupakan upaya untuk menanggulangi dan mengurangi emisi gas karbon dioksida dan emisi gas rumah kaca yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu tren teknologi untuk menanggulangi emisi gas CO2 dan emisi gas rumah kaca adalah dengan penggunaan adsorben padat untuk penangkapan CO2 yang berasal dari bahan bakar fosil yang dianggap realistis dan efektif. Menciptakan adsorben padat yang memiliki keunggulan kapasitas selektivitas yang baik, kecepatan tinggi, stabilitas termal yang baik, serta mudah regenerasi adalah misi di bidang energi dan material di masa depan. Berbagai jenis material yang berpotensi telah dipelajari secara ekstensif untuk membuat adsorben padat pada pemisahan CO2. Salah satu material yang sangat berpotensi dan menjanjikan untuk pemisahan dan penangkapan CO2 adalah dengan menggunakan adsorben zeolit melalui metode adsorpsi. Zeolit merupakan mineral kristal aluminium silika tetrahidat berpori yang mempunyai struktur kerangka 3 dimensi yang terbentuk oleh tetrahedral SeO4 4-min dan AlO4 5-min yang memiliki pori yang stabil dan struktur yang seragam. Gambar di samping merupakan salah satu gambar atau jenis zeolit, yaitu zeolit ZSM5. Zeolit ZSM5 telah banyak digunakan dalam berbagai aplikasi karena zeolit ini memiliki keunggulan seperti stabilitas termal yang baik serta selektivitas yang baik dalam performansinya.
Di bawah ini merupakan bahan-bahan atau material yang dapat dijadikan sebagai material ZSM5. Bahan-bahan tersebut meliputi adalah pasir silika, abu sawit, cangkang sawit, ampas tebu, fly ash atau abu layang, dan masih banyak lagi yang dapat digunakan untuk membuat material zeolit ZSM5. Salah satu material atau bahan yang berfungsi yang dapat dijadikan zeolit ZSM5 adalah limbah sekam padi. Salah satu bahan atau material yang berpotensi untuk dijadikan zeolit ZSM5 adalah limbah sekam padi. Seperti yang telah kita ketahui, sekam padi adalah limbah dari hasil proses penggilingan padi yang memiliki berat 20-22% dari bobot padi tersebut. Oleh karena itu, salah satu limbah pertanian yang paling melimpah adalah sekam padi. Pemanfaatan sekam padi secara umum relatif rendah dan belum optimal sama sekali. Sekam padi memiliki kandungan silika tertinggi di antara limbah pertanian dengan persentase mencapai 90%. Sehingga dengan kandungan silika yang sangat tinggi ini berpotensi untuk dijadikan material zeolit ZSM5 dalam pembuatan zeolit ZSM5. Dalam pembuatan zeolit ZSM5 menggunakan sekam padi, pada penelitian ini menggunakan metode pretreatment colloid atau colloidal pretreatment. Nah, disinilah penggunaan ilmu colloid dalam pembuatan zeolit ZSM5 menggunakan pretreatment colloid atau. Slide ini menampilkan alur pembuatan dan penelitian untuk ZSM5 dari sekam padi melalui hidrotermal dan metode pretreatment colloid. Step pertama, material yang digunakan adalah asam klorida, natrium hidroksida, garam, TPAOH, sodiobohemite, Ludox AS40, dan sekam padi. Zeolit ZSM5 disintesis dengan kristalisasi hidrotermal melalui metode colloidal pretreatment colloid atau pretreatment colloid dengan Ludox AS40 dan sodiobohemite sebagai basis kolloid. Step kedua, deionisasi larutan sodiobohemite diaduk selama 20 menit pada suhu kamar, kemudian ditambahkan HCl pekat tetes demi tetes untuk mendapatkan sel gel kolloid. Selanjutnya TPAOH dan NaCl dicampurkan berturut-turut. TPAOH di sini bertindak sebagai template, sedangkan NaOH bertindak sebagai ion natrium. Selanjutnya diaduk selama 1 jam. Kemudian Ludox AS40 dan sekam padi sebagai sumber silika dan alumina dalam proporsi tertentu ditambahkan ke campuran dan diaduk selama 4 jam. Sebelum sistem campuran kolloid ini ditempatkan dalam autoclave stainless steel PT berlapis selama 4 hari pada suhu 165 derajat Celcius. Setelah itu, padatan dicuci dan dikeringkan, kemudian dikalsinasi pada suhu 500 derajat Celcius selama 6 jam untuk menghilangkan template organik. Material dikarakterisasi menggunakan XRD, SEM, FTIR, BET, adsorpsi desorpsi nitrogen, serta uji aktivitas zeolit ZSM5 pada penangkapan gas CO2. Slide ini menampilkan slide hasil penelitian zeolit ZSM5. Gambar pada slide ini yaitu gambar karakterisasi zeolit ZSM5 menggunakan XRD untuk mengetahui struktur dan struktur kristal dengan berbagai variasi rasio silika. Dapat dilihat dengan jelas bahwa semua sampel dengan waktu sintesis dari 1 hingga 4 hari memiliki karakteristik yang signifikan, yaitu puncak dipresi zeolit dengan tipe MFI. Dapat diamati juga bahwa dengan peningkatan waktu hidrotermal atau rasio jumlah kolloid silika dalam sintesis, intensitas puncak diffraksi analsim menurun, yang berarti isi analsim menurun dalam sampel pada proses sintesis tersebut. Selanjutnya adalah karakterisasi material zeolit ZSM5 menggunakan FTIR untuk mengetahui gus fungsi yang terdapat pada material tersebut dengan berbagai variasi rasio silika. Pada spektrum sampel ZSM5 dengan variasi rasio
Dengan waktu sintesis 1 sampai 4 hari, semua sampel memiliki sinyal karakteristik yang sama karena memiliki ikatan dan struktur kimia yang sama juga. Bilangan panjang gelombang 1650 dan 3400 cm pangkat min 1 adalah karakteristik adanya ikatan hidrogen. Pada bilangan panjang gelombang 450 cm pangkat min 1 merupakan gugus fungsi untuk SiO atau ALO. Dan pada panjang gelombang 800 dan 1080 cm pangkat min 1 dikaitkan untuk gugus fungsi asimetris internal yaitu SiO-Al. Nah, pada slide ini yaitu karakterisasi jalid jet SM5 menggunakan SEM atau scanning elektron mikroskopi untuk mengetahui morfologi material pada jet SM5 dengan berbagai variasi rasio. Morfologi semua sampel ditampilkan sebagai kristal kolumnar sudut dan dapat dilihat distribusi ukuran vertikal mereka yang sangat seragam. Berbeda dengan Jolit Jet SM5 dengan variasi rasio 100 tanpa penambahan silika koloid ditambahkan memiliki ukuran kristal yang lebih kecil. Selanjutnya, karakterisasi Jolit Jet SM5 menggunakan N2 isoterm adsorpsi desorpsi dengan berbagai variasi rasio. Isoterm adsorpsi dari semua sampel menunjukkan kurva tipe 1, yaitu 1 dari 6 jenis isoterm menurut klasifikasi IUVAC. Ini adalah jenis jolit yang memiliki struktur yang dominan untuk pori mikro. Ketika tekanan adsorpsi mendekati jenuh tekanan uap P per P0 mendekati 1, isoterm jet SM5 dengan variasi rasio 100 naik cepat dan secara signifikan berbeda dengan dari sampel lainnya. Nah, pada slide ini slide yang menunjukkan gambar dan tabel distribusi pori dengan berbagai variasi rasio. Distribusi struktur ukuran pori semua sampel adalah model pori yaitu pori mikroporus. Dan hasil yang dihitung dari model HK menunjukkan bahwa pori mikropori mereka terkonsentrasi atau pada range sekitar 0,5 nanometer. Sifat struktur sampel termasuk luas permukaan pada BET meliputi untuk mengetahui yaitu volume pori total, volume mikropori, volume mesopori, dan diameter HK disajikan pada tabel 1 dapat dilihat pada gambar tersebut. Pada tabel 1, penambahan dari jumlah yang tepat dari silika koloid dalam mensintesis material Jolit Jet SM5 melalui metode colloidal pretreatment atau pretreatment koloid dapat menghasilkan peningkatan mikropori dan penurunan pori mesopori. Dapat disimpulkan bahwa pada semua jenis Jolit Jet SM5 dengan berbagai variasi ini dominan dengan ukuran pori mikropori, sedangkan untuk model pori meso itu jumlahnya sangat sedikit. Slide ini menampilkan aktivitas atau kinerja adsorben Jolit sampel jet SM5 dengan berbagai variasi untuk mengetahui performansi Jolit ini pada proses penangkapan CO2 pada suhu 0 derajat Celcius yang ditunjukkan pada gambar di samping. Dapat lihat ketika tekanan meningkat dari sekitar 0 sampai 101 kPa, jumlah adsorpsi menunjukkan tren peningkatan. Artinya semakin tinggi tekanan maka semakin tinggi pula performansi adsorpsi untuk penangkap gas CO2. Dan juga dapat dikatakan bahwa ini merupakan karakteristik untuk adsorpsi fisik. Jumlah adsorpsi CO2 meningkat pada kisaran dari 45,49 hingga 57,68 cm pangkat 3 per gram. Dengan persentase semua ini, Jolit mencapai 80% dari jumlah adsorpsi sekitar 40 kPa. Untuk mengoptimalkan keadaan sistem adsorpsi gas, kapan menggunakan adsorben baru perlu untuk memprediksi hubungan kesetimbangan adsorpsi antara adsorben dan adsorbat untuk mengeksplorasi lebih jauh interaksi dan mekanisme adsorpsi untuk performansi penangkapan gas CO2.
pada slide ini yaitu menampilkan perbandingan aktivitas untuk mempertimbangkan kebutuhan serta mengeksplorasi kinerja adsorpsi dan adsorben Jolit Jet SM5 dalam kondisi gas buangan industri. Uji adsorpsi dilakukan pada suhu tinggi yaitu sekitar 90 derajat Celcius. Isoteram adsorpsi pada kurva pas sampel pada suhu 90 derajat Celcius ditunjukkan pada gambar di samping. Dari parameter perhitungan yang sesuai adalah model SIPS. Jumlah maksimum adsorpsi disajikan oleh sampel jet SM5 dengan variasi sintesis koloid silika yaitu 75 dengan adsorpsi mencapai 23,8 cm pangkat 3 per gram dibandingkan dengan sampel Jolit Jet SM5 variasi 100. Ada peningkatan jumlah adsorpsi karbon dioksida dengan volume porimesol. Itu mungkin karena gaya adsorpsi fisik lemah pada suhu tinggi dan peranan gas dan adsorben sifat adsorben sangat penting. Artinya juga suhu juga dapat berpengaruh dalam kinerja zeolit dan performasinya terhadap penangkapan gas CO2. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sintesis jet SM5 dengan skema metode colloidal pretreatment atau colloid pretreatment dengan menggunakan sekam padi dan siodeohemit sebagai bahan baku dikatakan berhasil. Ludox AS40 dan larutan colloid siodeohemit digunakan untuk membangun sistem colloid pada pretreatment ini juga dikatakan berhasil. Kinerja adsorpsi sampel dievaluasi pada perbedaan suhu yakni pada suhu 0 derajat Celcius dan 90 derajat Celcius. Dapat dilihat perbedaan absorpsi maksimum pada suhu 0 derajat Celcius dan 90 derajat Celcius. Pada suhu 0 derajat Celcius, absorpsi maksimum sebesar 57,68 cm pangkat 3 per gram untuk sampel jet SM5 dengan variasi silika kloid yaitu 25. Itu artinya sampel jet SM5 dengan variasi silika kloid sebesar 25 merupakan adsorben yang paling baik kinerjanya dalam mengabsorpsi pada suhu 0 derajat Celcius. Sedangkan pada suhu 90 derajat Celcius, adsorpsi maksimum mencapai 23,8 cm per gram untuk jet SM5 dengan variasi koloid silika mencapai 75. Sampel jet SM5 dengan variasi koloid silika 75 merupakan adsorben yang paling baik dalam performasinya pada suhu 90 derajat Celcius. Dari sini saya juga ingin menyimpulkan yang pertama, dalam segi ekonomis, untuk pembuatan material adsorben Jolit Jet SM5 dari sekam padi dapat mengurangi biaya dari sintesis tersebut. Yang kedua, untuk menerapkan teknologi tepat guna ini dikatakan berhasil dan sangat membantu dalam mengurangi emisi gas karbon dioksida yang semakin parah demi menjaga keseimbangan alam. Demikian video presentasi materi penggunaan kolloid. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.